Pemirsa, LSM bidang hak asasi manusia imparsial membeberkan ratusan kasus dugaan kecurangan pemilu dengan mengerahkan aparatur negara di berbagai level. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencium rencana operasi kecurangan bermodus pemindahan suara untuk partai politik tertentu agar lolos ke parlemen. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi mobilisasi sumber daya negara sumber daya ini kan banyak bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan pengaruh untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es ibaratnya Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi ada banyak kasus-kasus lain Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP, itu mereka berhak datang, kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan.